Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan medan magnet. Nah, jadi medan magnet, atau saya ingatkan dulu medan listrik. Kalau dulu ada muatan di sini, nah di sekitar ini akan ada medan. Karena apa? Muatan ini menghasilkan medan listrik. Nah, medan listrik ke segala arah, minta sama panjang nantinya. Nah, Oke, ini medan listrik. Jadi kalau ada muatan positif di sini, ini akan terdorong. Nah, kalau dia positif, ini akan terdorong di medan magnetnya atau F kolom medan listrik F kolomnya kan ke sana, gaya kolomnya dari ini ke sana. Nah, kalau ada ini negatif, dia akan gaya ke sana kolomnya. Ini yang saya jelaskan kemarin, yang ada satu mahasiswa yang nanya yang ya oke lah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau seandainya ada medan nih, nanti kita cerita bagaimana menghasilkan medan magnet tuh ya. Nah, tapi sekarang kita menentukan arah dulu. Misalnya ada medan magnet B, ini B medan magnet. Kalau medan listrik kemarin E medan listrik. Nah, sekarang B nih. Nah, kalau ada kalau ada muatan yang bergerak ke sana berarti masuk. Kalau masuk berarti silang ya. Silang. Ini muatannya muatan positif nih. Muatan positif masuk ke sana, B-nya ke sana. Jadi ada muatan masuk ke sana dengan kecepatan V misalnya. Ini kecepatannya V, muatannya Q. Nah, dia bergerak ke sana. Nah, maka muatan ini akan mengalami gaya gaya magnet. Nah, kemana arahnya? Kita bisa gunakan ini. Ini tangan kanan saya ya. Ini arah kecepatan, ini arah medan, ini arah gaya. Nah, kalau mau gini terserah. Yang penting ini kecepatan, ini medan, ini gaya. Jadi di sini berlaku perkalian cross. F sama dengan vektor pertama kali vektor kedua. Vektor pertama V, Q dulu, V cross B. Nah, ini dia. Nah, ini adalah V, kecepatan V, muatannya berkecepatan V. Ini medan. Nah, jadi cross itu kan perkalian cross, berarti dari vektor pertama kita menuju ke vektor kedua. Nah, hasilnya ini dia arahnya. Kalau saya tulis dalam bentuk skalar, ini QV B sin theta. Theta itu adalah sudut antara vektor pertama dengan kedua, atau suluk antara V dengan B. Arahnya tegak lurus terhadap bidang. Ini kemana aja tidak ada masalah nih. Kalau ini mau 90, mau 30, mau 270 tidak ada masalah. Mau 130 tidak ada masalah. Yang penting kayak gini. Nah, yang penting arah F ini adalah tegak lurus terhadap bidang dua vektor tadi itu. Nah, jadi mau ke gini, mau ke ini tidak ada masalah. Anda atau bikin gini terserah lah. Mau gini. Nah, jadi kalau ini B, berarti B ke sana, V-nya ke dalam. Ini V. Nah, berarti ini akan mengalami gaya ke bawah. FB-nya ke bawah. Nah, bagaimana kalau dengan muatan positif, negatif? Ini kan cerita kita muatan positif nih. Kalau muatan negatif terbalik ini. Ininya akan ke bawah. Jadi ini vektor pertama, ini vektor kedua. Kemana arahnya? Arah gayanya adalah kebalikan dari muatan positif. Jadi kalau ini muatan negatif, ini arah FB-nya ke atas. Nah, itu yang harus Anda ngerti semua. Nah, kalau seandainya dia berada dalam medan listrik, ini ada medan listrik E, kemudian ada muatan di sini. Oke, yang pertama ini muatan plus. Nah, mau diam dia, mau ada kecepatankah dia,
Nah ini akan tertarik dia. Ini akan tertarik kemana? Kemana tariknya? Ini kan kalau ke sana Medan, berarti kan seolah-olah ada muatan positif di sini, sehingga medannya ke sana. Kalau ini positif, berarti kan tolak menolak dengan ini. Berarti gaya Loren pula. Gaya Coulomb yang dialaminya adalah ke sana. Nah, kalau dia negatif, ke sana. Nah, mau dia gerak ke sana, ke bawah, ke sini, tidak ada masalah kalau dalam medan E. Kalau medan E, dia misalnya sedang bergerak ke sana, misalnya, tapi ada gaya ke sana, karena dia muatan positif, jadi kan ada gaya FC kan ke sana. Nah, berarti nggak jadi lurus dia dong. Jadi gimana dia? Terdorong dia. Nah, kayak gitu dia terdorong. Karena kan ini ditarik terus. Nah, jadi yang kemarin video yang Anda lihat itu, yang dia bilang kayak gini, ini rasanya ke atas kemarin ya. Nah, dia bilang ini akan begini. Enggak, akan begini dia. Nah, akan begini dia. Ya, kalau dia sedang bergerak ke sana. Nah, jadi misalnya saya contohkan ini sumbu Y, sumbu X, sumbu Z. Sumbu Z. Nah, kalau ada B ke sana, V-nya ke sana, berarti F-nya kemana? F-nya coba lihat. Ini V, B. Ini dia. V-nya ke sana, B-nya ke sana, B-nya ke sana. Berarti ke sini. Ke sini F-nya. Oke. Itu jadi yang pertanyaan-pertanyaan di WA kemarin ya sudah terjawab tuh ya. Jangan nanya lagi tuh. Nanya lagi gimana cara menjelaskannya. Kemudian, nah ini kalau seandainya nih, ini kan Anda pernah lihat apa namanya di TV atau di YouTube ada namanya aurora, ya. Nah itu seperti apa pula kejadiannya itu. Nah jadi kalau begini ya, kalau seandainya ini ada medan nih, ada medan B, ini serba sama ya, berarti B-nya masuk nih. Ada muatan bergerak ke sana, plus kalau nggak ada medan dia kan lurus aja nih, lurus aja. Tapi karena ada medan dia akan bagaimana? Nyampe di dalam itu bagaimana tuh? V-nya ke sana, B yang ke sana. Ah, karena ada gaya. Nah, berarti seharusnya lurus, tapi karena ada gaya ke sana, ya berarti dia membengkok dong. Nah, membengkok dia. Ini misalnya B-nya serba sama ya, serba sama. Nah, membengkok. Nah, nyampe di sini akan ditarik juga, nyampe di sini akan ditarik juga, nyampe di sini. Nah, akhirnya dia membentuk lingkaran, gerak terus dia, gerak terus. Ini dengan jari-jarinya. Nah, berapakah jari-jarinya? Nah, ini gaya tariknya gimana nih kemarin gaya tariknya? Kalau gaya tariknya kan apa namanya akibat apa namanya akibat yang ini tadi, mana tadi? Udah saya hapus. F sama dengan QV cross B ya. Ini gaya tariknya nih. Nah, ini kan untuk gerak melingkar. Nah, kan ada gaya sentripetalnya. Nah, jadi F ini akan sama dengan F sentripetal. Nah, F medan karena F sentripetal, berarti QVB sama dengan F sentripetal apa? MA sentripetal. Kita langsung aja V kuadrat per R. Nah, berarti bisa kita tentukan jari-jarinya. Jari-jarinya akan membesar jika apa? Jika masanya besar, jika kecepatannya besar, jari-jarinya akan membesar. Kalau jari-jarinya akan mengecil jika apa? Jika B-nya besar. Nah, coba lihat nih.
mv kuadrat per v q qvb. Nah, ini kecepatannya udah hilang 1. Nah, q ini kan hilang 1, m oke dah. Nah, jadi gimana kalau m yang besar ini besar, v besar ini besar, q besar ini kecil. Nah, nampak ya. Kalau seandainya muatan plus, kalau muatan min, ini muatan min ya bakal belakannya ini dia ini. Nah, jadi kayak gini dia mutarnya. Nah, begitu kalau muatan min. Oke, itu dia. Nah, prinsip ini apa namanya? Tunggu dulu. Seandainya nih, itu seandainya dia kalau ini misalnya ada medan nih, ada medan serba sama ke atas. Kalau ada V tegak lurus positif, ada Q kecepatan V tegak lurus terhadap medan, tadi akan gimana nih? Ini V-nya ke sana, B-nya ke sana, berarti kayak gini kan? Ini F-nya. Berarti ini akan bergerak ke sana namun melingkar ke sini. Kayak gini dia melingkarnya. Gini aja dia terus. Besar jari-jarinya ya tergantung pada yang tadi. Nah, namun kalau seandainya dia tidak tegak lurus nih, melingkar aja, menyudut aja sedikit, gimana gerakannya? Gerakannya akan sorry. Ini dia. Kayak gini dia gerakannya. Karena kalau seandainya tegak lurus tadi kan ini akan melingkar di tempat, tapi miring aja sedikit, nah lari dia. Oke, ini kasus Aurora, nanti Anda baca sendiri ya. Oke, sekarang kalau seandainya nih di dalam kawat ini kawat berarus ada medan listrik. Nah, ada medan listrik. Ini medan luar ya, bukan medan yang dihasilkan oleh kawat berarus. Nanti kita cerita nih. Ini di kawat berarus kan juga menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Nah, namun ini kawat berarus berada dalam medan yang memang sudah ada medan di situ. Apa yang terjadi? Ini kata hukum. Kayak si Pak Cik Loren. Pak Cik Loren bilang apa? Yang dikenal dengan gaya apa? Gaya Lorennya. Nah, ketika kawat lurus berarus ditempatkan di dalam sebuah medan magnet, maka kawatnya akan mengalami gaya magnet. Nah, gaya Loren. Jadi F sama dengan IL cross B. I arus, L adalah searah dengan arus, jadi ke atas arusnya ya vektornya ke atas ya. Kalau ke bawah ya ke bawah. Nah, cross B, ingat nih cross, berarti F-nya adalah mengikuti, kalau perkalian cross wajib begini. Berarti ini adalah vektor pertama, ini vektor keduanya. Ini L, ini B. Berarti kalau kayak gini L, ini dia. Ini L, ini B. Ini F. Inilah gaya Loren yang dialami, F Loren yang dialami oleh kawat ini. Jadi kawat ini akan tertarik ke sana kalau ada medan seperti ini. Nah, kalau seandainya seperti ini ada medan titik berarti keluar ya. Nah, ini ada arus I. Tapi gayanya kemana nih? I medan titik. Ini B-nya titik keluar. Ini dia F Lorennya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau nggak ada gaya Loren itu nggak ada nggak ada dinamo.
yang untuk menghasilkan listrik. Nah jadi tidak ada, kalau gaya Loren itu adalah untuk menghasilkan motor, prinsip kerja motor. Kalau dinamo itu nanti hukum Faraday kita cerita ya, dia kebalikan. Nah jadi gaya Loren ini adalah prinsip kerja dari motor listrik. Nah ini panjang ceritanya kalau kita cerita motor listrik. Ini kan ada medan listrik, misalnya ke sana. Nah sekarang kalau seandainya ada kawat nih saya buat, nah ini enaknya dengan poin-poin kita ceritanya, jadi gambar bagus gambarnya, ini kan jelek nanti gambarnya. Nah ini kalau ada medan ke sana, ini ada kawat. Kalau kawat ini tidak dialiri arus, nggak ada masalah nih, kawat ini diam aja di tempat. Tapi ketika ini dialiri arus, arusnya ke sana, mengikat sini, apa yang terjadi nih? Dia ada medan B ke sana, ada B, ada I. Nah nih, jadi kalau saya gambar tegak lurus lihatnya, berarti ini B, ini I ke sana nih, ke sana. I silang ke sana. Berarti IB, B. Kayak gini kan? Aduh sakit tangan saya. B, I. Nah, berarti akan ada gaya ke sini. Nah, ini akan ada gaya ke sini nih, menariknya. Bagaimana kan yang ini? Nah, I, B, mana B-nya? B ke sana, I-nya. Ini dia, B-nya ke sana. Jadi ini ke atas nih. Nah, jadi ini akan terputar ya. Berputar. Ini dia motor listrik. Jadi Anda lihat di slide yang saya kasih seperti apa cara menghasilkan gerakan motor listrik ya, di slide-nya aja lihat. Karena kalau digambar susah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.